Oke, halo teman-teman sekalian, thank you juga Mbak udah opening tadi. Mau revisi dikit nih ya, aku juga sama kayak teman-teman ya, sama-sama Gen Z, aku kelahiran 2003. Jadi tidak menamai apapun ya, nggak ada tuh presiden-presiden Gen Z, nggak ada ya, sesama Gen Z gitu. Sebenarnya mungkin biar teman-teman juga makin relate sama isu ini, kita coba ngeliat ke belakang gitu. Kita sebagai generasi Z nih, yang katanya banyak komplain, banyak suka dikerdilkan gitu ya. Emang tahu apa sih Gen Z? Kelahiran 2003, reformasi 98 gitu. Emang tahu apa sih sebenarnya? Menurut aku di situ celah di mana kita bisa menilai secara objektif gitu. Kita belajar sejarah pertama kali SD sampai mungkin sampai sekarang ya, kita nggak pernah berhenti belajar gitu. Tapi aku bersyukur banget ketemu salah satu guru sejarah yang very objektif dan benar-benar ngajarin aku tentang gimana sih pemerintahan di presiden masing-masingnya seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman suka dengar nih di ujian sejarah misalnya, siapa sih Bapak Pembangunan? Teman-teman jawabnya apa? Soeharto. Nah, kita harus questioning tuh. Kenapa sih bisa ada self-claim Bapak Pembangunan gitu? Apakah itu narasi yang kita dengar biar kita ingat itu selamanya kalau Bapak Pembangunan tuh dia gitu. Kita harus coba rajin mempertanyakan ke diri sendiri. Setiap presiden tentunya pasti punya ya rekam jejak yang kalau kita kritisisasi juga kita temukan gitu celah-celahnya seperti apa. Tapi di sini aku mau encourage teman-teman untuk jangan mau dikerdilkan karena kita muda, kita dianggap buta politik, kita dianggap nggak ngerti. Karena menurut aku kita bisa yang paling objektif gitu di sini. Sesimpel orang tua aku generasi X, kelahiran 69. Kalau teman-teman suka ngajak ngobrol nih misalkan, orang tuanya ataupun orang tua lain lah di sekolah gitu. Pasti sering dibilang kayak, udahlah nggak usah bahas politik gitu. Mungkin Mbak Almas nih salah satu lulusan ilmu politik ya. Dulu waktu aku SMA, aku juga sempet pengen ambil ilmu politik. Aku sekarang ilmu administrasi negara. Tapi pasti kalau ngobrol sama guru, pasti kayak udahlah nggak usah bahas politik, ngapain sih baca buku yang kayak gitu. Ternyata secara nggak langsung mereka tuh punya trauma, bahkan untuk sekedar berpikir teman-teman. Buat sekedar mikir kira-kira kalau nggak ngikutin penataran P4 tuh, kalian bisa mikirin banyak hal. Kalian bisa mikirin negara yang demokratis, yang benar-benar demokratis, atau yang seperti apa yang menurut kalian paling ideal gitu. Menurut aku kita semua berhak untuk belajar tipe-tipe sistem pemerintahan itu seperti apa tanpa secara langsung dituturkan kalian harus belajar ini, kalian harus ikut P4, kalian harus ini. Nah karena Gen Z nggak kena itu, menurut aku itu jadi titik paling kuatnya kita gitu untuk bisa menilai secara objektif tentunya. Pelarangan baca buku, nggak boleh bahas politik. Kalau misalkan kamu ngomong gini, biasanya kalau zaman Pak Soeharto pasti hilang gitu. Serem banget gak sih? Kita bahkan untuk berpikir aja tuh nggak boleh gitu. Sebagai manusia. Jadi kalau dibilang mau dikasih gelar pahlawan, belum lagi saat ini disandingkannya sama Marsinah ya, yang maksudnya yang benar-benar berjuang gitu. Apakah nggak jahat banget gitu negeri ini untuk membandingkan keduanya seperti itu? Dan sebenarnya setelah kalian coba untuk sekedar membaca, untuk tahu korupsi nepotisme seperti yang tadi Mbak Alma sampaikan itu menimbulkan kalau Gen Z tuh biasanya bilangnya generational trauma, Mbak. Jadi Gen X yang kena orang tua nih kan, ntar kita anak-anaknya nih udah nggak boleh kayak gitu, udah ngikut aja, nggak boleh berpikir kritis lagi, kamu tuh mendingan diem. Ntar alasannya bisa jadi diem itu emas ya kan, jangan macam-macam, jangan ikut demo nanti diculik, fokus masa depan gitu, cari jurusan-jurusan yang applicable langsung ke dunia kerja misalkan kayak gitu. Itu juga kita alami karena orang tua kita punya generational trauma gitu sebenarnya, dan itu hal yang kadang tuh kita nggak sadari. Kenapa menurut aku kesadaran dari diri sendiri untuk politik harus dibangun? Karena politik itu ada di semua tatanan hidup kita sehari-hari. Jadi teman-teman yang masih kuliah, bersyukurlah masih punya kesempatan untuk belajar, masih punya kebebasan gitu ya. Karena bahkan sekarang, mungkin tadi malam teman-teman ada yang suka main sosmed, Twitter, berita dan lain sebagainya. 2 saudara kita nih, Reno dan Farhan itu ditemukan tidak bernyawa gitu. Teman-teman bingung
gak sih di era kayak gini ada orang ditemukan dalam keadaan seperti itu gitu. Dan pemerintah juga gak ngelakuin apapun gitu terkait itu. Nah, sebagai pengingat lagi nih, sesederhana untuk kita yang masih muda, yang masih panjang lah perjalanannya. Walaupun Mbak Almas juga masih muda ya di sini. Tenang, tenang. Kita perlu ingat kalau kita nggak boleh lupa sama sejarah. Karena negara yang paling gampang melupakan sejarah kelamnya akan menjadi negara yang paling gampang untuk mengulanginya. Dan itu udah terbukti di tahun ini. Banyak sekali gelombang demonstrasi massa, tapi bahkan presiden kita nggak punya handphone ya, pribadi mungkin ya. Karena satu pintu gitu, berita semuanya dari sekretaris kabinet. Aku nggak tahu apakah kebisingan-kebisingan yang dilakukan di jalanan itu didengar ataupun dilihat, karena kalau nggak dilihat nggak mungkin ya. Kan kita semua lewat jalan yang sama, setiap hari mengeluhkan hal yang sama, tapi rasanya tega banget gitu kalau misalkan mereka nggak ngelihat di realita kalau sekarang pun pembungkaman itu udah banyak. Yang masih di penjara banyak, Del Pedro, dan yang sampai meninggal pun banyak gitu. Dan ingat lagi teman-teman, angka-angka yang meninggal ini bukan sedikit atau banyak ya, tapi nyawa yang hilang. Mereka punya keluarga, dan itu pasti kalian juga applies to yourself, gak mau itu terjadi di keluarga kalian gitu. Jadi selama kita masih membara, selama kita masih bisa memperjuangkan, terus membaca, jangan pernah takut untuk berpikir apapun, karena keleluasan itu ada di kalian gitu. Dan yang perlu diingat lagi, terutama terkait dengan Pak Soeharto yang dicanangkan ingin menjadi pahlawan. Kalau misalkan dia memang sebenar-benarnya pahlawan, dia memang menjadi bapak pembangunan, sebenarnya membangun negara itu emang tugas presiden kan. Dan dibangun pun pakai duit rakyat juga gitu. Dia membangun pakai duit rakyat, keluarga-keluarganya pun dia berikan jabatan, yang mana itu juga berdampak nih ke generasi kita gitu. Dia bikin proyek besar-besaran, utang ke bank di luar negeri sampai up to 35 million dollar gitu, setara berapa ratus triliun di Indonesia. Terus setelah utangnya jadi utang ke luar negeri, beban pajak selanjutnya yang nanggung siapa? Generasi kita lagi gitu. Kita yang susah cari kerja, kita yang gak dapat lapangan pekerjaan karena keluarganya pun banyak gitu. Banyak hal yang bisa sebenarnya membuat kalian marah karena dunia ini tidak adil gitu. Terutama di masa pemerintahan beliau. 9 pelanggaran HAM berat dan sepertinya nggak ada proses ataupun dibiarkan begitu saja gitu. Dan dengan tahun ini dicanangkan lagi, disandingkan dengan Marsinah, menurutku itu suatu hal yang sangat-sangat keji ya untuk membandingkan Marsinah dengan Presiden Soeharto, seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit pandangan dari aku, Mbak. Thank you. Baik ya.